Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winto Steven dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jaringan epidermis, modifikasi epidermis, dan jaringan parenkim. Yang pertama adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan tubuh tumbuhan yang terletak pada bagian luar. Jaringan epidermis menutupi seluruh tubuh tumbuhan mulai dari daun, batang, hingga akar. Biasanya epidermis hanya terdiri dari selapis sel yang berbentuk pipih dan rapat. Letak jaringan epidermis berada di lapisan luar dan terbagi menjadi dua, yakni epidermis atas dan epidermis bawah. Pada permukaan daun bagian bawah dapat ditemukan bentuk modifikasi sel epidermis, yakni berupa sel penutup yang terdapat di stomata. Epidermis berfungsi sebagai pelindung terhadap hilangnya air karena penguapan. Ciri-ciri epidermis adalah tersusun dari sel-sel hidup, terdiri atas satu lapis sel tunggal, beragam bentuk, dan tidak memiliki klorofil. Epidermis juga memiliki struktur, yaitu struktur yang pertama adalah struktur morfologi dan anatomi jaringan epidermis. Yang kedua, struktur morfologi jaringan epidermis pada daun. Yang ketiga, jaringan epidermis pada akar. Dan yang keempat, jaringan epidermis pada batang. Jaringan epidermis pada batang terbagi lagi menjadi dua, yaitu batang dikotil yang berfungsi sebagai penopang dan penyokong tumbuhan, saran transportasi air dan mineral dari akar menuju seluruh tubuh, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, serta sebagai alat perkembangbiakan. Yang kedua adalah batang monokotil, berperan dalam membedakan tanaman dikotil dan monokotil, dan sebagai penghalang antara xilem dan floem. Jenis-jenis modifikasi jaringan epidermis ada 6, yaitu yang pertama, litokis. Litokis merupakan suatu sel yang lebih besar ketimbang epidermis normal yang pertumbuhan khususnya ke arah dalam. Sel ini memiliki kandung kalsium karbonat yang dinamai sistolit. Kandungan ini memberikan fungsi pertahanan yang lebih kuat di batang. Yang kedua adalah stomata. Stomata adalah celah yang kedua sel penutupnya pada daun. Sel ini penjaga terdapat dua buah dengan bentuk khusus yang mengapit celah. Fungsi yang dimiliki stomata adalah sebagai media keluar masuknya gas pada daun tumbuhan. Yang ketiga itu rambut akar. Rambut akar memiliki fungsi sebagai penyerap air yang berada di dalam tanah. Yang keempat, sel silika dan sel gabus. Sel silika merupakan sel yang berisi kristal silika, sementara sel gabus memiliki endapan suberin. Sel kipas. Sel kipas berfungsi sebagai pembuka dan penutup daun. Dan yang keenam, trikoma. Trikoma merupakan tonjolan epidermis yang terdiri dari satu sel atau lebih. Biasanya digunakan sebagai ciri taksonomi familia. Trikoma memiliki fungsi sebagai pelindung dari gangguan luar dan mengurangi penguapan. Yang kedua adalah jaringan parenkim. Jaringan parenkim atau jaringan dasar adalah jaringan yang terdiri dari sel hidup dengan struktur morfologi dan fisiologi yang bervariasi dan masih melakukan semua kegiatan proses fisiologi. Meskipun morfologi, struktur, dan fisiologi bervariasi, namun secara umum dapat dinyatakan bahwa sifat-sifat parenkim yaitu sama. Jaringan parenkim terletak hampir semua organ tumbuhan seperti pada batang dan akar, pada empelur batang, dalam daun atau mesofil, daging buah, dan pada endosperma. Fungsi jaringan parenkim adalah sebagai jaringan penyimpan makanan cadangan, sebagai tempat melakukan proses pembuatan zat makanan, dan dapat melakukan proses pengangkutan. Yang ketiga, ciri-ciri parenkim adalah sebagai bentuk segi 6, terdapat banyak vakuola, berdinding sel tipis, ukuran sel besar dan hidup, banyak terdapat ruang di antara sel, dan dapat membelah secara
meristematik, dan secara embrional. Jenis-jenis parenkim adalah parenkim asimilasi, parenkim penimbun, parenkim air, dan parenkim udara. Macam-macam parenkim menurut bentuknya. Parenkim yang pertama adalah parenkim palisade, yang kedua parenkim bunga karang atau spons parenkim, yang ketiga parenkim bintang atau actinenkim, yang keempat adalah parenkim dengan ruang antar sel yang besar disebut arenkim. Yang terakhir adalah parenkim lipatan. Struktur internal pada jaringan parenkim ini sesuai dengan fungsinya. Sel parenkim yang berperan di dalam fotosintesis itu mengandung kloroplas serta membentuk jaringan klorenkim, yakni pada mesofil daun, korteks batang, serta juga ampulur. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.